السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث وأحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. جماعة صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله جميعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk merasakan Ramadan yang penuh berkah. Hari ini kita berada di hari kemenangan, hari di mana orang-orang beriman kembali kepada fitrah setelah sebulan penuh beribadah, membersihkan hati dan memperbaiki diri. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan kepada sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Tetapi di sisi lain ini juga adalah hari kesedihan karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Seolah baru kemarin kita menyambutnya dengan penuh harap, tetapi kini ia telah berlalu. Kita semua tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Tapi sekarang setan-setan tersebut telah dilepaskan kembali, dan pertanyaannya adalah apakah kita masih mampu bertahan dalam kebaikan setelah Ramadan? Seorang ulama berkata, tanda diterimanya amal seseorang di bulan Ramadan adalah jika ia tetap menjaga amal saleh setelahnya. Lihatlah diri kita hari ini. Apakah kita masih semangat membaca Al-Quran? Apakah kita masih istiqamah menjaga salat malam? Ataukah kita masih istiqamah bersedekah dan berbuat baik? Jika setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan buruk kita, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apakah amalan kita di bulan Ramadan benar-benar membawa perubahan pada diri kita? Wahai hamba Allah, Ramadan bukan hanya sekedar bulan ibadah,
Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan jiwa. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan. Di antaranya adalah hikmah kesabaran dan pengendalian diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala mereka tanpa batas. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersabar. Sabar dalam menahan lapar dan dahaga walaupun cuaca panas dan pekerjaan berat. Sabar dalam menahan amarah dan hawa nafsu. Sabar dalam memperbanyak ibadah walaupun badan terasa lelah. Namun setelah Ramadan, apakah kita masih mampu bersabar dalam ketaatan tersebut? Lihatlah kondisi umat Islam hari ini. Banyak yang tidak mampu mengendalikan diri. Ada yang mudah marah hanya karena perkara kecil. Suami istri bertengkar hanya karena kesalahpahaman. Sesama muslim saling menghina di media sosial hanya karena berbeda pendapat. Padahal jika kita benar-benar memahami makna sabar yang diajarkan di bulan Ramadan, maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah terpancing emosi. Seorang muslim sejati adalah yang mampu mengendalikan diri di setiap keadaan, bukan hanya ketika berpuasa. Dan di antara hikmahnya adalah kepedulian terhadap sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila janbihi." Bukanlah seorang mukmin yang jika ia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan. Saat kita berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya menahan lapar seharian. Dari sini kita belajar untuk lebih peduli kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, mereka yang kurang mampu. Tetapi setelah Ramadan, apakah kita masih peduli dengan mereka? Lihatlah di sekitar kita. Masih banyak saudara kita yang dalam hidupnya menempuh segala kesulitan. Ada yang harus bekerja hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Ada anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua yang menyayangi mereka. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk bersedekah, maka jangan berhenti ketika Ramadan berakhir. Mari kita jadikan kepedulian ini sebagai bagian dari hidup kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Dan di antara hikmah Ramadan adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita terbiasa untuk selalu dekat dengan Allah. Kita sering membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis ilmu, memperbanyak zikir dan doa. Tetapi setelah Ramadan, apakah kita masih mempertahankan hubungan kita dengan Allah? Banyak orang-orang yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan, tetapi setelahnya kembali lalai. Padahal Allah adalah Tuhan kita di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Jika kita bisa salat malam di bulan Ramadan, mengapa kita tidak bisa di bulan-bulan lainnya? Jika kita bisa menjauhi dosa di bulan Ramadan, mengapa tidak bisa seterusnya? Ingatlah, keberkahan hidup tergantung pada sejauh mana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di satu bulan, tetapi sepanjang umur kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu musibah terbesar yang menimpa umat Islam saat ini adalah perpecahan. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kaum muslimin terpecah belah, saling berselisih, saling menjatuhkan
bahkan saling membenci hanya karena berbeda, hanya karena perbedaan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan ilmu dan adab. Lihatlah kondisi umat ini, betapa banyak kelompok yang mengklaim diri mereka paling benar, sementara saudaranya dianggap sesat dan salah. Berapa banyak saudara muslim yang lebih sibuk mencari-cari kesalahan saudaranya sendiri dibandingkan membangun kebaikan bersama. Betapa mudahnya kita terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, sehingga menumbuhkan permusuhan di antara kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam firman-Nya, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan janganlah kalian berselisih, karena akan membuat kalian lemah dan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ketahuilah wahai kaum muslimin, perpecahan ini tidak hanya berdampak pada hubungan sesama kita, tetapi juga melemahkan posisi Islam di mata dunia. Di antara dampaknya, yang pertama, musuh Islam semakin kuat. Ketika kita sibuk bertengkar sesama muslim, musuh-musuh Islam semakin mudah untuk menguasai kita. Lihatlah negeri-negeri Islam yang hancur hanya karena perang saudara, sementara musuh-musuh Islam hanya perlu menunggu kehancuran yang tanpa mereka perlu berperang. Yang kedua, umat Islam akan kehilangan wibawa. Dahulu umat Islam ditakuti dan dihormati karena persatuannya, tapi sekarang kita justru diremehkan dan dianggap lemah karena kita sendiri yang saling bertikai. Yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian dalam 3 perkara dan murka terhadap kalian dalam 3 perkara. Dan di antaranya, yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah meridhai kalian untuk menyembahnya tanpa menyekutukannya, dan agar kalian berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah. Jika kita tetap bersikeras dalam perpecahan, maka jangan berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita. Saudaraku seiman, jika kita ingin melihat umat Islam kembali berjaya, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Berikut adalah beberapa cara agar kita bisa merajut kembali persatuan di antara kita. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Persatuan sejati hanya bisa terwujud jika kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam hidup kita. Yang kedua, mengutamakan ukhuwah Islamiyah daripada perbedaan pendapat. Jangan mudah membenci saudara muslim hanya karena berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan di dalam Islam. Selama seseorang masih berpegang pada tauhid dan sunnah, maka dia tetap saudara kita. Yang ketiga, menjaga lisan dan media sosial. Jangan gunakan lisan atau jari kita untuk menyebarkan kebencian dan perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun dia diam. Yang keempat, saling menasihati dengan hikmah dan adab.
Jika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, maka nasihatilah dengan cara yang baik, bukan dengan celaan ataupun hinaan. Ingatlah, nasihat yang baik akan diterima, tetapi kritik yang kasar hanya akan menambah permusuhan. Yang kelima, membiasakan mendoakan sesama muslim daripada sibuk mencaci maki dan mencari kesalahan saudara kita. Lebih baik kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya dan kita hidayah dan memperbaiki kondisi umat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Wa ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah sebulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, serta meningkatkan ketaatan kepada Allah, kini kita telah mencapai hari kemenangan. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Justru inilah awal dari ujian yang sesungguhnya. Jika di bulan Ramadan kita mampu menjaga diri dari maksiat, maka setelah Ramadan kita harus tetap menjaga diri. Jika di bulan Ramadan kita mampu memperbanyak ibadah, maka setelahnya kita tidak boleh lalai. Inilah tanda keberhasilan seseorang dalam Ramadan, bahwa setelahnya ia tetap istiqamah dalam kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara kewajiban besar kita adalah memperhatikan generasi muda, anak-anak dan para pemuda Islam. Mereka adalah penerus perjuangan agama ini. Mereka adalah harapan umat di masa depan. Pepatah Arab mengatakan, syababul yaum qadatul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jika kita ingin melihat Islam berjaya di masa depan, maka kita harus membentuk pemuda-pemuda. Kita harus membentuk pemuda-pemuda yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Karena jika pemuda rusak, masa depan umat akan hancur. Mengapa generasi muda sangat penting dalam Islam? Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa para pemuda memiliki peran besar dalam perjuangan agama ini. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW membina para sahabat mulia. Ali bin Abi Thalib yang masih berusia belasan tahun ketika pertama kali masuk Islam, tetapi kelak menjadi khalifah yang bijaksana. Usamah bin Zaid pada usia 17 tahun telah dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan kaum muslimin melawan Romawi. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Mereka adalah contoh nyata bagaimana pemuda yang dididik dengan iman dan ilmu bisa menjadi pemimpin yang besar bagi Islam. Namun lihatlah kondisi pemuda kita hari ini. Banyak dari mereka yang menghabiskan waktu berjam-jam
dalam permainan dan hiburan yang tidak bermanfaat, terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya yang merusak akhlak, tidak lagi menghormati orang tua dan kehilangan rasa hormat terhadap agama, terpengaruh oleh pemikiran sekuler, liberal, dan berbagai ideologi menyimpang. Jika kita tidak segera memperbaiki keadaan ini, maka kita akan kehilangan generasi penerus yang bisa memperjuangkan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa mendidik anak bukan hanya tugas sekolah ataupun pesantren, tetapi yang paling utama adalah tugas orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagai orang tua, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah kita mengajarkan mereka agama? Apakah kita mengenalkan mereka dengan Al-Quran? Apakah kita membimbing mereka dalam kebaikan? Cara mendidik anak pemuda agar menjadi generasi yang kuat dalam Islam adalah dengan menanamkan tauhid dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Ajarkan Al-Quran dan sunnah sejak dini. Jadilah contoh yang baik bagi mereka. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di luar sana. Dorong mereka untuk aktif dalam kegiatan keislaman. Libatkan mereka dalam kajian Islam, pesantren, atau kegiatan sosial yang membangun karakter mereka. Ajarkan mereka untuk mencintai masjid dan terbiasa hadir dalam majelis ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak dan pemuda-pemuda kaum muslimin di jalan yang lurus. Doa adalah senjata orang muslim. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa pada keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan cucu-cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, terimalah doaku. Oleh karena itu, jangan pernah kita berhenti mendoakan anak-anak kita. Mintalah kepada Allah agar mereka menjadi anak yang saleh, mencintai agama dan bermanfaat bagi umat Islam. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wahhid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih ahwalahum. Allahumma ballighna Ramadan fi sanatil qadimah wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang dalam ketaatan, dalam keadaan sehat dan selamat, dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Palestina, di Suriah dan di Gaza
dan di negeri-negeri Islam yang lainnya. Kuatkanlah mereka ya Allah. Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma wahhid sufufahum, Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin, Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Ya Allah, azablah kaum-kaum Yahudi dan orang-orang yang membantu mereka ya Allah. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin, Allahumma ihfazil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin, Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma la taj'al lahum, Allahumma la tuhaqqiq lahum ghayah wa la tarfa' lahum rayah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tasajjudana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan jika ada kata-kata yang benar maka itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.